Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang termoregulasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deja Susmita, NPM 18110603, akan menjelaskan tentang termoregulasi. Termoregulasi berasal dari kata termo yang artinya suhu dan regulasi yang artinya pengaturan. Termoregulasi merupakan suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Pengertian termoregulasi. Termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus anterior. Terdapat 3 komponen pengaturan atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, saraf eferen, serta termoregulasi dapat menjaga suhu tubuhnya. Selanjutnya, macam-macam suhu dalam termoregulasi. 1. Suhu inti atau core temperatur. 2. Suhu kulit atau sel temperatur. 3. Suhu tubuh rata-rata atau main body temperature. Kemudian ada mekanisme pertukaran panas. Interaksi panas hewan dengan lingkungan menguntungkan untuk mengatur suhu tubuh, meningkatkan atau menurunkan pelepasan panas dari tubuh, dan memperoleh panas melalui 1. Konveksi, 2. Radiasi, 3. Konduksi, 4. Evaporasi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Deja Cahyani akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya ada produksi panas. Pada hewan ada mekanisme yang mempengaruhi kecepatan panas tubuh guna menstabilkan suhu tubuhnya. Di antaranya yang pertama ada mekanisme tingkah laku. Yang kedua ada mekanisme otonomik. Contohnya seperti mempercepat metabolisme simpanan energi. Yang ketiga ada mekanisme adaptif atau aklimatisasi, yang berarti lebih lambat dibandingkan mekanisme yang lain, yaitu memproduksi penambahan panas pada metabolisme basal. Kemudian yang selanjutnya ada kecepatan transfer panas ke dalam tubuh atau keluar tubuh dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada luas permukaan. Luas permukaan per gram berbanding terbalik dengan peningkatan massa tubuh, yang berarti bahwa hewan kecil memiliki suatu aliran panas lebih tinggi per unit berat tubuh. Yang kedua ada perbedaan suhu. Berarti makin dekat seekor hewan menjaga suhu tubuhnya ke suhu lingkungannya, maka makin sedikit panas akan mengalir ke dalam atau keluar tubuhnya. Yang ketiga ada konduktansi panas spesifik permukaan tubuh hewan. Permukaan jaringan poikiloterm memiliki konduktansi panas yang tinggi, sehingga hewan ini memiliki suhu tubuh mendekati suhu lingkungan, kecuali apabila hewan tersebut berjemur di panas matahari. Hewan homeotherm memiliki bulu rambut atau lapisan lemak untuk mengurangi konduktansi permukaan tubuhnya. Insulasi seperti ini menimbulkan perbedaan suhu antara pusat tubuh dengan lingkungan hewan yang berjarak beberapa milimeter atau sentimeter, sehingga perbedaan temperatur kurang besar. Materi selanjutnya yaitu pengaruh suhu pada lingkungan. Pengaruh suhu pada lingkungan pada hewan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu poikilotherm dan homoiotherm. Yang pertama ada termoregulasi hewan poikilotherm. Pada yang pertama ini, poikilotherm, suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Hewan seperti ini juga
berubah-ubah. Kemudian, kondisi homeotermik menyangkut keseimbangan yang serasi antar dua faktor, yaitu yang pertama, produksi panas, yang kedua, kehilangan panas. Laju produksi panas dan kehilangan panas pada hewan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi lingkungannya. Bisa panas, dingin, juga dengan aktivitasnya, yaitu seperti diam atau aktif bergerak. Untuk memelihara keseimbangan suhu tubuh tersebut, hewan homeoterm melakukan regulasi kimiawi atau regulasi fisik. Regulasi kimiawi menyangkut produksi panas metabolik, sedangkan regulasi fisik menyangkut kegiatan fisik untuk memodifikasi kehilangan panas. Kemudian, kondisi homeotermik menyangkut keseimbangan yang serasi antar dua faktor, yaitu yang pertama, produksi panas, yang kedua, kehilangan panas. Laju produksi panas dan kehilangan panas pada hewan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi lingkungannya. Bisa panas, dingin, juga dengan aktivitasnya, yaitu seperti diam atau aktif bergerak. Untuk memelihara keseimbangan suhu tubuh tersebut, hewan homeoterm melakukan regulasi kimiawi atau regulasi fisik. Regulasi kimiawi menyangkut produksi panas metabolik, sedangkan regulasi fisik menyangkut kegiatan fisik untuk memodifikasi kehilangan panas. Materi selanjutnya yaitu poikilotermik, homotermik, dan heterotermik. Yang pertama yaitu termoregulasi pada hewan poikilotermik. Suhu tubuh hewan poikilotermik ditentukan oleh keseimbangannya dengan kondisi suhu lingkungannya dan berubah seperti berubah-ubah suhu lingkungan. Pada hewan poikiloterm, misalnya kerang, udang, dan ikan, suhu tubuhnya sangat ditentukan oleh keseimbangan konduktif dan konvektif dengan air mediumnya, dan suhu tubuhnya mirip suhu air. Hewan memproduksi panas secara metabolik, dan ini mungkin meningkatkan suhu tubuh di atas suhu air. Namun, air menyerap panas begitu efektif dan hewan poikiloterm tidak memiliki insulasi sehingga perbedaan suhu hewan dengan air sangat kecil. Hewan juga dapat memelihara keseimbangan tubuh dengan mengurangi penguapan dan kehilangan panas lewat konduksi dan memaksimalkan penambahan panas melalui radiasi dan panas metabolik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tentang terregulasi yang kedua, yaitu terregulasi pada hewan homeoterm. Nah, hewan homeoterm ini mempunyai suhu tubuh yang konstan pada berbagai suhu lingkungan yang berubah. Kebanyakan burung dan mamalia dan lingkungannya yang normal akan mempertahankan suhu tubuhnya di atas suhu lingkungannya. Suhu bagian dalam mamalia umumnya berkisar antara 37 sampai 40 derajat Celcius, sedangkan golongan burung yang mempunyai suhu tubuh lebih tinggi yaitu antara 41 sampai 42 derajat Celcius. Nah, kondisi homeoterm ini menyangkut keseimbangan serasi antara dua faktor, yaitu yang pertama faktor produksi panas dan yang kedua kehilangan panas. Dan yang ketiga itu terregulasi pada hewan heterotermik. Nah, hewan heterotermik ini merupakan kelompok hewan yang pada saat tertentu memiliki sifat poikilotermik dan pada saat lain bersifat homeotermik, dan kelompok hewan yang mengatur suhu tubuh secara parsial, yaitu regulasi terbatas pada bagian tubuh tertentu. Disebut juga dengan endotermik. Kalkulatif mampu melakukan regulasi fisiologis tetapi tidak mengatur secara tepat sepanjang waktu. Heterotermik ini dapat dibuktikan pada insekta tertentu yang ektotermiknya pada saat istirahat dan tetapi bersifat endotermik pada saat aktif.
Nah, selanjutnya itu jenis-jenis adaptasi pada termregulasi hewan, yaitu memiliki 3. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini merupakan penyesuaian organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme tersebut. Misalnya seperti gigi macan, harimau, singa, terus cheetah dan lain sebagainya, itu memiliki gigi yang sangat runcing dan tujuannya untuk memakan daging. Dan sedangkan untuk gigi kerbau, sapi, domba, terus kambing dan lain sebagainya itu memiliki gigi yang tidak runcing, dan tujuannya itu dipakai untuk memotong rumput dan daun dan mengunyah dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi ini merupakan penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Contohnya itu seperti adaptasi fisiologi, yaitu pada binatang atau hewan onta yang punya kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, sedangkan untuk anjing laut ini memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah hidup yang dingin. Selanjutnya adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini merupakan penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya, seperti pada binatang bunglon yang dapat berubah-ubah kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya, dengan tujuan untuk menghindari musuh dan menyesuaikan diri.